Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan aplikasi turunan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita membahas soal-soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Grafik fungsi pada gambar memperlihatkan kepada kita bahwa fungsi itu bergerak naik lalu turun dan naik kembali. Dari grafik fungsi di samping dapat dilihat bahwa fungsi fx naik pada interval x kurang dari a atau x lebih dari b, dan turun pada interval antara a sampai b. Interval naik atau turunnya suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Jika turunan f aksen x lebih dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka f naik pada interval i tersebut. Yang kedua, jika f aksen x atau turunan fx kurang dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka fungsi f turun pada interval tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 2. Nah, untuk menentukan interval naik dan turun, kita tentukan dulu turunannya ya. Berarti turunannya f aksen x itu sama dengan 2x tambah 4. Oke, sekarang kita tentukan ya fx yang turun. Jadi kalau fx turun, berarti syaratnya f aksen x itu kurang dari 0. Nah, kita ganti nilai f aksennya, yaitu 2x tambah 4 kurang dari 0, maka 2x kurang dari min 4, x kurang dari min 2. Oke, berarti fungsi ini akan turun ketika x-nya kurang dari min 2. Yang kedua, kita tentukan fx naik. Ya, ketika fx naik, maka syaratnya f aksen x harus lebih dari 0. Maka kita ganti f aksennya, yaitu 2x tambah 4, harus lebih dari 0, 2x lebih dari min 4, maka x lebih dari min 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 4. Ya, langkah awalnya kita tentukan dulu turunannya ya. Berarti f aksen x ini turunannya adalah 2x min 6. Nah, untuk fungsi naik atau fx-nya misalnya kita cari yang naik, ya, ini syaratnya adalah f aksen x harus lebih dari 0. Maka kita ganti f aksennya, yaitu 2x min 6 lebih dari 0, maka 2x lebih dari 6, x lebih dari 3. Jadi fungsi ini naik ketika x-nya lebih dari 3. Kemudian kita cari ketika fx-nya turun. Ya. Fungsi ini akan turun jika turunannya atau f aksennya kurang dari 0. Kita ganti 2x min 6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, dan x kurang dari 3. Jadi fungsi fx akan turun ketika nilai x-nya kurang dari 3. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 10x min 12. Nah, kita tentukan dulu turunannya ya. Berarti ini f aksen x-nya sama dengan 4x tambah 10. Oke, sekarang kita tentukan ketika fungsi fx ini naik. Nah, untuk fungsi ini naik, maka syaratnya turunannya harus lebih dari 0. Kalau kita ganti nilainya, fx tambah 10 lebih dari 0, kemudian fx lebih dari min 10, x lebih dari min 10 per 4, atau kalau kita sederhanakan, x lebih dari min 5 per 2. Oke, jadi fungsi ini akan naik ketika nilai x-nya lebih dari min 5 per 2. Sekarang kita tentukan untuk fungsi fx turun. Jadi fx turun, syaratnya adalah f aksen x harus kurang dari 0. Atau kita ganti fx tambah 10 kurang dari 0, fx kurang dari min 10,
kemudian X kurang dari min 10 per 4. Atau kita sederhanakan, X kurang dari min 5 per 2. Jadi fungsi fx akan turun ketika nilai X-nya kurang dari min 5 per 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 9x min 1. Nah, kita perhatikan kalau kita menentukan nilai fx naik, nah, kita tahu syaratnya adalah f aksen x-nya harus lebih dari 0. Kemudian fungsi fx akan turun, ya. Syaratnya adalah f aksen x-nya harus kurang dari 0. Nah, untuk soal ini, maka langkahnya adalah kita cari turunan dari fx-nya ya. Berarti f aksen x turunannya adalah 3x kuadrat min 12x tambah 9. Nah, tipe soal seperti ini kita anggap turunannya atau f aksen x-nya itu 0. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita bagi semuanya dengan 3 ya. Berarti menjadi x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Berarti kalau kita faktorkan, dikalikan 3 dijumlah min 4. Berarti x min 1 dan x min 3. Berarti kita dapatkan nilai x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, untuk menentukan intervalnya, kita buat garis bilangan biar lebih mudah ya. Nah, ini saya buat garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. Nah, di sini kita tentukan 1 dan di sini 3. Nah, bagaimana supaya mudah menentukan interval naik dan turunnya? Ya, kita cek titik. Misalnya di sini saya ambil salah satu titiknya, yaitu X sama dengan 0 ya. Nah, ini kita substitusi ke F aksen 0. Berarti kan nilainya menjadi 9. Berarti kita anggap nilainya positif. Berarti pasti nilai di sini semuanya bernilai positif, di sini negatif, dan di sini positif. Oke, sekarang kita ingin menentukan fx naik. Kamu lihat fx naik itu turunannya harus lebih dari 0. Berarti arahnya yang positif. Berarti ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sehingga kita bisa tentukan fx naik, gitu ya. Intervalnya adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Nah, sekarang kita tentukan ya interval untuk fx turun, yaitu f aksennya kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti letaknya di antara 1 sampai 3. Berarti kesimpulan kita fx akan turun ya ketika intervalnya itu x lebih dari 1 dan x kurang dari 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 16x tambah 4. Nah, kita ketahui fungsi fx itu akan naik ya. Syaratnya turunannya atau f aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian fungsi fx akan turun ya, syaratnya turunannya atau f aksen x-nya kurang dari 0. Oke, sekarang kita cari dulu turunan f aksen x-nya atau turunan fx-nya itu menjadi 2x kuadrat ditambah 4x min 16. Nah, kita anggap turunannya atau fx aksennya itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis 2x kuadrat tambah 4x min 16 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Semuanya kita bagi 2. Oke, berarti menjadi x kuadrat tambah 2x min 8 sama dengan 0. Nah, ini kamu faktorkan ya. Seperti ini. Ingat, dikalikan min 8 dijumlah plus 2. Berarti nilainya x plus 4
Nah, X min 2. Berarti kita dapatkan X sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 2. Oke, sekarang untuk mempermudahnya, kita buat garis bilangan ya untuk menentukan intervalnya. Nah, dari garis bilangan ini, kita tentukan titiknya. Di sini ada min 4, kemudian di sini ada 2. Nah, kita cek titik yang mudah, yaitu kita ambil titik 0 ya. 0 kan letaknya di sini ya. Berarti ketika X-nya 0, ini kita substitusi ke F aksen 0. Berarti nilainya adalah min 16. Berarti kita anggap semua nilainya adalah negatif. Berarti di sini pasti nilainya negatif, di sini positif, dan di sini positif. Sekarang kita akan menentukan Fx naik. Syaratnya F aksen X lebih dari 0. Berarti arahnya ke arah positif, ya ke arah kiri, dan ke arah kanan. Berarti bisa kita simpulkan Fx naik, ya. Nah, intervalnya itu adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Nah, kita tentukan sekarang agar fungsi itu turun, yaitu F aksen X-nya kurang dari 0, berarti yang arah negatif. Berarti antara min 4 sampai 2. Berarti dapat kita simpulkan Fx akan turun ya ketika intervalnya X lebih dari min 4 dan X kurang dari 2. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan interval naik dan turun dari fungsi Fx sama dengan min 1/3 X pangkat 3, min setengah X kuadrat tambah 6X min 7. Nah, kita pahami bahwa sekali lagi fungsi Fx itu akan naik, ya. Syaratnya itu F aksen X-nya lebih dari 0. Kemudian fungsi Fx ini akan turun, ya. Syaratnya F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita tentukan dulu turunan dari Fx atau F aksen X-nya, yaitu menjadi min X pangkat 2, kemudian min X ditambah 6. Nah, ini kita anggap F aksen X-nya sama dengan 0, sehingga menjadi min X kuadrat, min X tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah perhitungan, ini semua kita kalikan dengan min 1 ya. Berarti menjadi X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, ingat dikalikan min 6 dijumlah plus 1. Berarti X plus 3, X min 2. Berarti kita dapatkan nilai X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya ya, untuk mempermudah menentukan intervalnya. Ya, kita tentukan di sini titik-titiknya. Yang pertama adalah min 3, kemudian di sini adalah 2. Oke, kita cek titik antara min 3 dengan 2. Kita ambil titik yang mudah, yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita substitusi ke F aksen 0, ini nilainya adalah 6. Berarti semua nilai yang ada di antara min 3 sampai 2 adalah nilainya positif. Berarti di sini negatif semua ya, di sini juga negatif. Oke, sekarang kita akan menentukan interval naik dan turunnya. Perhatikan, untuk soal seperti ini, tadi kan ini kita kalikan minus ya, berarti ini ada perubahan. Nah, ketika Fx naik, karena kita kalikan minus, maka F aksen X-nya berubah, tandanya menjadi kurang dari 0. Begitu juga ketika Fx-nya turun, maka tanda pertidaksamannya berubah, yaitu F aksen X-nya lebih dari 0. Ingat ya, karena ini kita kalikan negatif, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah. Sehingga ketika kita ingin menentukan fungsi naik, yang kita lihat adalah F aksen X-nya kurang dari 0. Berarti yang kita ambil yang ke arah negatif, yaitu ke arah kiri dan ke arah kanan. Berarti kesimpulan kita, Fx naik, ya, syaratnya
Intervalnya itu X kurang dari min 3 atau X lebih dari 2. Nah, sekarang kita tentukan interval turunnya. Lihat, Fx turun ketika turunannya lebih dari 0. Berarti yang kita ambil yang positif, yaitu antara min 3 sampai 2. Berarti kesimpulan kita, fungsi Fx turun ketika intervalnya, ya, X-nya itu lebih dari min 3 dan kurang dari 2. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal latihan, penerapan atau aplikasi turunan untuk fungsi naik dan fungsi turun telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.